رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه ونهدي ثواب ما درأنا وما ترمنا ما ذكرنا ما عملنا ما سعينا ما تصدقنا إلى رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين خاصة منهم إلى أرواح الأولياء التسعة وأولياء هذه البلدة جوا وترنغلق وقلوبنا خاصة جميع ساداتنا العالمين صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيد الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهما وفروعهما والدينا مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا منهم إلى روح سيد الوالد أبي الحبيب حسن بن أحمد بهاروي وأخويه وأبي سيد محمد علوي المالكي وأخيه وأبي الشيخ محمد بصري علوي والوالد أحمد سيد حسين وجدي عبد القادر وزوجته وجدي مشهد وجدتي مزينة وأخي أبو سعيد محمودة وأخي عبد الصمد جميع مشايخنا ومعلمينا مدرسينا وأساتذتنا ثم إلى أرواح من أسس ومن وقف هذا المسجد بالرحمن ومن عبد الله فيه ومن عمره والمتصدقين عليه والقائمين بحقوقه سابقا ولاحقا ومن كان حاضرا معنا في السابق. Dumateng sedaya ingkang sampun natih nderek jariyah, wakaf, sedekah, infak, ibadah ugi ingkang sampun natih nderek hadir majelis taklim punika. Menawi kangge sedaya leluhur kula panjenengan minal muslimin wal muslimat wa ila arwah syuhada Palestin wa usulihim wa furu'ihim annallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu 'alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim ونفعته في الدين والدنيا والآخرة وعنانية أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسهل أمورنا ويحصل مقاصدنا ويقضي جميع حاجاتنا ويفتح علينا وعليكم فتوحا عارفين ويرزقنا وإياكم علوما نافعا مباركة ويشفي أمراضنا وأمراضكم أمراض المسلمين ويرزقنا وإياكم محبة في الحبيب محمد ويزيدنا وإياكم محبة فيه ويجمعنا وإياكم بالنبي محمد في الدنيا قبل الآخرة وهو راض عنا ويربطنا وإياكم بالنبي محمد في الدنيا والآخرة ربطا لا ينحل أن الله يتغشانا وإياكم بالرحمة والمغفرة ويختم لنا ولكم بالحسنى بعد أمر طويل في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لنا ولكم ولأولادنا وتلامذتنا وذريتنا أحبابنا ومشايخنا خاصة لأبوي الحبيب زين بن حسن باهار وإخوانه وأبناء الكيبوصري علوي والحبيب زين بن إبراهيم بن سميت والحبيب حسن بن أحمد الكاف وأصولهم وفر أن الله ينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم ونفعنا في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid bihi lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, masyaikhana al-abajil, para masyaikh, para kiai, para sepuh, para tokoh, bapak dan ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Setelah nikmat iman Islam Allah berikan kepada kita, nikmat sehat wal afiat Allah tetapkan untuk kita. Pada saat ini kita didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu majelis yang insya Allah kita tidak akan pulang kecuali semua dosa kita akan diampunkan oleh Allah. Semua hajat kita akan dimudahkan, dikabulkan oleh Allah. Dan semua problematika kita,
lingkungan, keluarga, masyarakat, bahkan negara kita. Moga-moga dengan berkah majelis kita Allah jadikan, Allah mengangkat semua problematika ini dan Allah turunkan berkah rahmat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hingga akhirnya istiqamah kula panjenengan menika semoga membuahkan hasil husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu rahimakumullah, setelah kemarin kita bersama-sama mendapatkan informasi tentang betapa pentingnya, betapa manfaatnya, dan betapa agungnya anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam lewat satu syariat yang disunnahkan oleh Nabi, tetapi sebenarnya makna tersirat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang siwak itu sebenarnya Nabi hendak mewajibkan, akan tetapi rahmatipun Kanjeng Nabi itu lebih, ya, sehingga khawatir jika ternyata diwajibkan untuk umatnya hal itu akan memberatkan, sehingga Nabi katakan, kalau bukan karena aku takut, ya, untuk memberatkan, membebani bagi umatku, maka aku akan perintahkan mereka supaya bersiwak di setiap kali hendak sholat, atau dalam riwayat lain hendak wudu. Nah, ada satu video penelitian yang saat ini beredar, ya, yang mungkin sebagian di antara panjenengan barangkali pernah mendapatkannya. Betapa menakjubkannya, ya, keistimewaan daripada siwak ini, bahwa dalam penelitian itu mereka mengambil sampel air yang menggenang, air sungai yang menggenang, yang warnanya itu sudah keijo-ijoan karena lumut. Jelas ya? Itu diambil oleh sang peneliti ini, kemudian dilihat menggunakan alat, ternyata nampak di sana ratusan bahkan ribuan, ya, bakteri yang berkembang hidup, ya, di dalam air itu. Ini sudah suatu hal yang bisa kita terima dengan secara akal, ya, karena airnya kotor, ya, karena lamanya diam dan sebagainya. Kemudian akhirnya air tadi diambil satu gelas oleh sang peneliti ini. Kemudian dia ambil siwak. Siwak itu oleh dia bukan dihancurkan, tetapi dipotong kecil-kecil begitu. Dipotong kecil-kecil, kemudian dimasukkan ke dalam air. Setelah dimasukkan ke dalam air, kemudian air yang celupani siwak ini, wow, dicampurkan sedikit, cuma beberapa tetes ke dalam air yang penuh dengan bakteri ini, wow. Nah, kemudian setelah itu diinceng malih, ternyata subhanallah ratusan bahkan ribuan bakteri yang hidup berkembang biak di air yang kotor tadi, pada akhirnya sekian banyak persen itu meninggal, mati, ya, mati karena berkahnya nopo. Ini kita bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau ternyata mulut kita ini, secara rutin dan istiqomah kita siwaki, maka insya Allah mulut kita adalah mulut yang bersih daripada bakteri, sehat. Adapun sakit, jangan pernah kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena barangkali dengan sakit itu Allah Subhanahu wa taala berkeinginan untuk menjadikan sebab Allah ampunkan dosa kita, kan begitu. Tetapi kita sudah mengambil sebab, paling penting kita sudah mengambil sebab, langkah jalan untuk kita hidup secara sehat, diantaranya adalah dengan kula panjenengan menghidupkan kesunahan Nabi yang berupa apa? Siwak ini. Itu sebagai penutup, materi saya tentang siwak. Kita berharap moga-moga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayahnya untuk kita semuanya,
sehingga pengajian ini, tema ini bukan sekedar lewat begitu saja. Moga-moga Allah Ta'ala mudahkan untuk kita semuanya bisa mengamalkan apa yang selama ini telah kita pelajari. Allahumma amin. Berikutnya ada beberapa perkara yang sebelum pada akhirnya kita masuk kepada bab wudhu, yang itu merupakan satu perangai yang sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu semuanya berkaitan dengan sosok makhluk yang sangat mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama niki mboten napa-napa nggih, kula atur nggih, sebelum pada akhirnya saya nanti masuk kepada bab wudu. Nih, ngaji runtut mawon. Adalah al-khoslatu tsaniyah al-iktihal. Ada satu perangai yang kita pun juga sekarang ini banyak sekali luput, yaitu apa? Al-iktihal, celaan. Ini juga memiliki manfaat yang luar biasa, tetapi nampaknya saat ini kula panjenengan sudah mulai kehilangan. Nah, ini kalau jenengan kerso mendet, wah luar biasa, maka panjenengan termasuk orang-orang yang menghidupkan sunnahnya Nabi kita Muhammad di saat sunnah itu sedang mati. Maka itu harus kita kenalkan sedikit demi sedikit, bahwa yang seperti ini adalah perangai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yusanu an yakuna witra. Kemudian al-iktihal atau celak niki disunahkan untuk menggunakannya dalam jumlah ganjil. Jadi celaan niku sunai lengolesne nggih niku hitungan ganjil. Salasan lil yumna wa salasan lil yusra. Mata kanan ya di napa? Di napa nih? Mosok dioles. Nggih dicelaki sebanyak 3 kali begitu. Kemudian kiri tiga kali. Kapan itu? Kulla lailatin inda iradatin naum. Setiap malam hendak kita tidur. Malah lek Arab sare. Padahal umume ibu-ibu paling celaan umpama enek sing celaan, tapi mboten kabeh nyatane nggih. Kira-kira umpama enek sing celaan lek malah arep becek. Nggih. Nggih, lek arep nyanding bapake malah elah belek-belekan ora apa-apa. Niki. Maka kesunahannya adalah sebenarnya celaan itu bukan ketika jenengan mau berangkat bowo atau becek atau mau berangkat kemanapun, tetapi justru ketika hendak tidur. Pasti manfaatnya luar biasa. Jenengan tanamkan dulu ya satu keyakinan bahwa Allah tidak akan mungkin memberikan satu perangai kepada sosok manusia yang paling dicintainya. Ini manusia sangat hebat, luar biasa. Manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya dikehendaki. Dikehendaki itu sudah luar biasa. Bukan dia yang kepengen, tetapi Allah yang sangat ingin dekat kepadanya. Luar biasa nih. Makanya para aulia, para ulama mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang abdun murad, seorang hamba yang dikehendaki, dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lek kula jenengan ngeten iki abdun murid, hamba yang pengen mboten celak kali Allah Taala. Pengen dicintai sama Allah Ta'ala, kita pengen. Moga-moga pengennya kula panjenengan bersamaan dengan pengennya Allah Ta'ala, dengan iradah Allah Ta'ala. Kalau kita pengen, Allah pengen, pasti akan ketemu nanti. Tetapi awal dia kepengen, cuma Allah Ta'ala sudah mencatatkan di Lauhul Mahfuz kita bukan termasuk orang-orang yang dicintainya, maka tidak akan pernah sampai kita pada derajat dicintai oleh Allah Ta'ala. Tetapi nggak demikian dengan Nabi kita Muhammad SAW. Maka melihat status Nabi Muhammad sebagai abdun murad ini, kula panjenengan harus menanamkan satu keyakinan dalam hati kita bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan perangai kepada nabinya, apalagi kepada sosok manusia yang paling dicintainya, kecuali di balik itu semuanya ada hikmah yang sangat besar. 1400 tahun yang lalu Nabi yang nggak menyampaikan bahwa manfaatnya siwak itu untuk membersihkan bakteri, kuman, sebagainya. Ya mungkin nggak seperti itu. Nabi hanya katakan
Di antaranya adalah napa? 2 rakaat yang kalian lakukan, yang kalian kerjakan dengan bersiwak, pahalanya oleh Allah Ta'ala akan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Siwak itu adalah mardhatun lirrabb, akan bisa memancing datangnya keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah begitu aja Nabi SAW katakan. Kenapa? Karena manusia saat itu lek pun dimingi-mingi kali sing bangsa napa? Akhirat. Mereka memandang wal akhiratu khairun wa abqa. Tapi lek kula panjenengan mau mengkiriin, kadang kalau menungso akhir zaman niki mohon maaf kalau bahasa nih kalau kasar matur ngoten, iman itu kadang orang yang Kanjeng Nabi. Tapi imannya kepada orang-orang yang peneliti kadang kalau. Mungkin kita mendapatkan informasi dari para dai, para asatid tentang keutamaan siwak begini, tidak tergerak hati. Tapi ketika ada seorang peneliti meneliti, oh iya ternyata manfaatnya luar biasa, baru kita ambil kesempatan itu. Gimana badan? Kadang kalau ngoten badan, sinten niku. Maka moga-moga kula panjenengan tidak demikian. Tetapi tanamkan terlebih dahulu bahwa apapun yang diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad, pasti di balik itu semuanya ada kemanfaatan yang sangat besar yang mungkin kita belum mendapatkannya. Termasuk antaranya niki al-iktihal niki napa? Celak. Hendak tidur Nabi Shallallahu alaihi wasallam mensunahkan kita untuk bercelak sebanyak 3 kali di masing-masing mata, ya, yang kanan dan kiri. Wa an yakuna bil ithmit, kemudian disunnahkan, dianjurkan untuk menggunakan yaitu batu yang namanya batu ithmit. Jadi saat ini rata-rata celaan itu yang model petelot. Cuma wallah alam hukum bahan itu apa kalau nggih mboten ngerti. Cuma kalau yang paling bagus kualitasnya ya untuk mata kita itu adalah batu yang terbuat dari batu ithmit namanya. Kalau mungkin ada sebagian yang pernah mendapatkannya, itu batu itu warnanya ini ku rada enek napa kemerlap silver ngoten. Watune ini rupane. Ya, tetapi ketika dioleskan ya warnanya hitam nanti pada akhirnya. Nah, wa yaqulu indahu, kemudian berdoa di saat bercelak itu, Allahumma nawwir basari wa basirati, ya Allah sinarilah mataku dan mata hatiku ini. Ya, sinarilah, ya, berikan cahaya ya di mata zahir saya ini dan mata batin saya. Waj'al sarirati khairan min alaniyati, dan jadikan batiniyah saya ini, urusan jeruni bangsa ati dan sebagainya ini, jadikan itu semuanya lebih baik daripada zahirnya saya ini, daripada fisik zahir kami ini. Waj'al alaniyati salihah, dan jadikanlah nggih zahirah kami ini, apa yang nampak daripada jasad kami ini, salihah, menjadi fisik yang bagus. Wa ila akhirih, begitu. Pun niki sekilas tentang napa niku wau al-iktihal, bercelak. Terus selain menjenang meresani, ada seorang yang berperangai, mereka bercelak ya. Berarti punya presawo, berarti piantun niki piantun sing ngugemi sunah Kanjeng Nabi. Setidaknya kita tahu bahwa itu bukan sekedar gawe macak mboten, tetapi itu semuanya mereka niatkan untuk semata-mata menambahkan pundi-pundi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, al-khoslah ats-tsalitsah al-iddihan. Nggih, napa niku? Al-iddihan niku minyakan. Ai fil badan, artinya pakai minyak di badan. Ada juga di Syama'il Muhammadiyah itu dijelaskan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu juga menggunakan minyaknya di rambut. Terus Kanjeng Nabi nunggih minyakan rambut ya. Nah, jenengan ketika minyakan rambut niatkan untuk mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sepuh-sepuh ngeten iki kira-kira sing minyakan mboten kira-kira. Riyen sik timur-timure kira-kira nggih. Sik minyakan, sakniki sik minyakan mboten kira-kira. Pun buatan nggih. Oh, pun buatan. Nggih. Padha berarti. Kula riyen sik cilik ya sekolah ya minyakan, sakniki ora tau, rambute ya ora tau dawa. Nggih. Dalam tetap pakai. Ayo niatkan enggak apa-apa.
Itu loh bedanya, ya. Artinya begini, Pak. Ketika penjenengan menggunakan minyak itu, jenengan niatkan untuk mengikuti perangainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sepanjang rambut penjenengan basah dengan minyak rambut itu punya diberikan pahala oleh Allah Taala. Enak nggak? Tapi kita nggak akan tahu bahwa hal ini adalah bisa menambahkan pundi-pundi amal pahala kula penjenengan jika kula penjenengan absen malam Senin. Gini betul? Iya, artinya apa? Dengan ilmu Allah akan bukakan pintu kebaikan untuk kita. Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala akan bukakan selebar-lebarnya pintu kebaikan untuk kita. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam jelaskan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Orang itu jika kepengen jadi orang baik, nggak ada jalan lain kecuali dia harus ngaji. Nabi yang katakan, nggak sarang-sarang di ngajeni hadis ini. Mungkin penjenengan sudah beberapa kali mendengar hadisnya, tetapi barangkali mungkin keterangan kula niki muga-muga mau saged nambahkan mantepipun manah kula penjenengan, anginipun nyepengi iman dhateng rasanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, man yuridillahu bihi khairan, siapa orang yang dikehendaki baik oleh Allah, siapa orang yang yuridillahu bihi khairan, Allah menghendaki dia mendapatkan kebaikan. Pertanyaannya, siapa yang menghendaki? Allah. Allah yang hendak memilih kula panjenengan. Jalannya apa? Yufaqihu fiddin, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama fiddin. Yufaqihu fiddin, dia akan dimudahkan paham. Artinya apa? Allah akan jadikan sebab-sebab penjenengan paham, semakin ngerti, semakin paham urusan agama, termasuk diantaranya Allah mudahkan langkah kaki penjenengan untuk hadir di majelis ilmu. Allah mudahkan penjenengan untuk istiqamah di majelis yang seperti ini. Itu merupakan jalan Allah untuk menghendaki penjenengan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang mau kita cari? Allah yang menghendaki itu untuk kita. Dan Allah tidak kehendaki itu untuk semua manusia, tidak. Dunia Allah berikan kepada siapapun, mau itu muslim, mau itu mukmin, mau itu kafir, semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang kafir pun diberikan lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala dunia. Gini betul? Betul kan? Yang kafir kadang kalau lebih sugih betul timbang awake dhewe. Nah, nggih. Itulah dunia. Allah berikan kepada siapapun. Tak pandang bulu Allah mau berikan itu kepada muslim kah, mukmin kah, munafik kah, kafir kah, semua diberi sama Allah Ta'ala. Tetapi untuk ilmu tidak Allah berikan kecuali hanya kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan makna syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dengan istiqamahnya kula panjenengan di majelis yang seperti ini, maka ini merupakan jalan Allah hendak menjadikan kula panjenengan hamba-hamba yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sing waneh niku wis diparingi dalan karo Allah taala, iki lho dalan apik. Lah kok sik golek dalan sing liyane. Aneh kan iki. Nauzubillahi min dzalik. Belum hadis-hadis yang lainnya. Maka niatkan Bapak dan Ibu bahwa kalau penjenengan ngaji istiqomah seperti ini bukan setahun, 2 tahun, 10, 20 tahun, tidak, tetapi niatkan saya ngaji sampai mati. Dan ngaji ini adalah sebagai jalan penjenengan. Ini adalah thariqah saya. Orang mungkin sibuk dengan ikut thariqah ini, itu dan sebagainya. Enggak, kami enggak menyalahkan. Tetapi tidak sedikit kadang kalau mereka yang sibuk ikut thariqah itu, thariqah ini sebagainya, mereka lupa kewajibannya belajar tentang wudhu, tentang sholat, tentang ilmu yang mempengaruhi keabsahan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau penjenengan berupaya menjadikan bahwa ngaji ini adalah jalan kita untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, pun jenengan cepengi
Nggih, apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah katakan, pokoknya kepengin preso dalan teng swarga, yen iki lho dalane, lewat mriki niki. Jelas? Leres nggih? Dalan tumuju swarga nggih lewat mriki. Karena Nabi katakan apa? Siapa orang keluar dari rumahnya menuju suatu tempat, yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu, sahadallahu lahu thariqan ilal jannah. Allah berarti memudahkan jalan bagi dia untuk menuju ke surga. Jangan pernah berpaling dari jalan ini. Muga-muga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kula panjenengan hingga akhirnya kula panjenengan bukan hanya kumpul di masjid ini di dunia, tetapi muka-muka Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala. Harapannya Allah kumpulkan kita semuanya bersama yang kita cinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pun jadi minyakan rambut niku sunah Kanjeng Nabi. Enten tiyang kalih siji minyakan rambut karena kepengen gaya. Nggih, siji minyakan rambut karena kepengen napa? Kepengen gaya. Minyakan rambut karena kepengen dilem karo kancane. Sisi minyakan rambut karena mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Podo-podo le minyakan rambut, tetapi dengan ilmu yang ini di mata Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah sama pahalanya. Gimana betul? Iya, berbeda. Sepanjang panjenengan rambut dibasahi oleh minyak itu, ketika di hati di saat menggunakannya panjenengan terbesit niat untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sepanjang itu pula panjenengan bergelimang dengan pahala demi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya kudu pinter-pinter ngoten sakniki awake dhewe iki. Sebab dosane iki ora kurang-kurang ae. Nggih. Dosane awake dhewe niki lho. Ora kurang-kurang. Mripate dosa, kupinge dosa. Iya betul? Nggih. Urung niki luar biasa niki. Niki Masya Allah niki. Empuk mboten enten belunge tapi lek pun ngeneki. Ngluwi-ngluwi napa? Lading pedang niki nggih. Maka sampai Sayyidina Abu Bakar itu dalam hidupnya, Sayyidina Abu Bakar itu hidupnya lebih sering ngemut kerikil. Dan tidak akan dikeluarkan kerikil itu kecuali dalam 4 keadaan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Kanjeng Nabi. Kok saged nggih? Ngalor ngidul ngetan mulon ngemuti napa? Ispenane bahasane kerikil ngoten mawon lah. Duka sing dimut napa wallahu alam, napa yang permen nggih monggo. Tapi permen kuwi sanu legine ya malah pokoknya ngemut. Lah kenapa ngemut kenapa? Tuh orang-orang yang perhatian dengan akhiratnya. Orang-orang yang betul-betul kepingin di akhirnya nggak mau merugi. Karena Nabi katakan berapa banyak orang yang pada akhirnya nanti di hari kiamat itu akan dilemparkan jatuh ke dalam neraka dalam keadaan kepala di bawah, kaki di atas. Illa hasaidu alsinatihim, kata Nabi, semua itu karena ulah lesannya. Penggaweane napa? Berapa banyak nyawa hilang melayang karena nopo goro-goro fitnah lisan gini betul nggih. Rentetan sekian banyak peristiwa pembunuhan, luka, tetesan darah dan seterusnya goro-goro lesan nopo lesan sing ngene wow. Ora kapasitas nafsir Quran, serahkan kepada para ulama menafsirkan Al-Quran Al-Maidah 50 kelingan nggih. Gara-gara napa? Lesan. Makanya Sayyidina Abu Bakar ngoten niku. Kemana-mana ngemuti kerikil, pun ngoten mawon gak pilih. Tidak keluar kerikil itu dari mulutnya beliau kecuali 4 keadaan. 1, sholat. Lah pun badhe sholat dipendet. 2, makan. Lah pun dahar diambil kerikil itu. 3, tidur. Lah badhe sare diambil kerikil itu. Yang keempat, ketika harus menjawab omongan orang lain atau ketika harus berbicara dengan orang lain diambil baru. Tidak kepengen merugi gara-gara nopo
Lah awake dhewe iki yo saya ya nemen panjen awake dhewe niki. Awake dhewe niki lho. 24 jam. Suwi mboten 24 jam niku. Yo suwi lho 24 jam niku. Najan keri-keri niki awake dhewe krasa kok cepet men yo. Kok cepet men yo. Janjane 24 jam niku pun kathah. Tapi krana awake dhewe niki ratek ngajeni napa mboten tek mensyukuri nikmatnya waktu ini, maka diambil keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi mereka-mereka yang betul-betul napa niku menghargai, mensyukuri nikmat waktu umur ini, Allah akan berikan keberkahan untuk mereka. Saya tadi pagi bersama sebagian konco-konco hadir haul Al-Habibul Imam Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Luar biasa. Dalam hidupnya beliau itu rumahnya tingkat 2, kamarnya beliau ada di tingkat atas. Tetapi beliau itu jalannya agak susah karena dulu beliau pernah menjadi korban percobaan pembunuhan. Karena dakwahnya beliau yang begitu kukuh memerangi saat itu adalah faham komunis yang sedang beredar di Yaman waktu itu. Jadi Yaman itu ya tahu dikuasai komunis barang dia. Bahkan abah ayah daripada Al-Habib Umar bin Hafid sampai sekarang itu makamnya tidak diketahui karena waktu itu kurang lebih Habib Umar masih umur 9 tahun, abahnya itu diculik sama mereka. Jadi sampai sekarang tidak diketahui makamnya di mana. Gitu. Jadi beliau termasuk ulama yang luar biasa berdakwahnya sampai menjadi upaya pembunuhan oleh musuh-musuh yang tidak suka dengan dakwahnya beliau. Akhirnya beliau jalan itu agak susah. Akhirnya ketika semakin tergerus usia yang sepuh, nah beliau untuk naik ke lantai atas itu kerepotan. Nah, akhirnya beliau berpikir, ini kalau saya setiap hari harus naik turun, yang kadang-kadang kalau dalam sehari kan namanya orang hidup di rumah nggih. Kadang kalau sedina munggah mudun ya ora bisa pindho nggih. Ini lek tak ping-ping ini sakmene menit, misalnya munggah katakanlah 2 menit, nanti turun 2 menit, berarti petang menit lek ping sekian kali kan wis akeh iki. Akhirnya gimana? Akhirnya beliau berinisiatif. Beliau itu kalau naik turun tangga sambil baca kitab. Coba. Beliau kalau naik turun tangga sambil baca kitab. Maka akhirnya dikatakan dalam biografi beliau itu, beliau hatam beberapa kitab besar itu bukan ketika beliau baca ketika duduk, tetapi ketika beliau naik turun tangga. Hingga ada seorang pelajar yang waktu itu sowan kepada beliau melihat perpustakaan beliau yang begitu besar dan banyak kitabnya. Dia mengatakan demikian, ya Allah Habib, kitab panjenengan banyak sekian ya Habib. Ini kira-kira kitab sampean tentang kata ini panjenengan waca kabeh napa dereng? Ngoten. Jawaban beliau, sampean salah letak kok. Sampean salah letak kok. Jangan tanya begitu. Terus gimana pertanyaannya? Apakah kitab sekian sudah panjenengan hafal semua? Makanya beliau pada akhirnya dijuluki oleh para ulama sedunia ini dengan julukan Sultanul Ilm, Rajane ilmu. Wah, begitu mereka. Sehingga tidak jarang mungkin panjenengan dengar Imam Syafi'i kalau sudah Ramadan khatam Qurannya siang 2 kali, malam 2 kali, jadi 24 jam mereka khatam Al-Quran 4 kali. Sedangkan kita Ramadan khatam sepisan, walhamdulillah tuh. Kalau sampai Ramadan kok pisan era khatam, berarti innalillah. Imam Syafi'i Ramadan siang itu berarti terhitung dari ba'da subuh sampai maghrib, hatamnya 2 kali. Dari ba'dal maghrib sampai subuh lagi hatamnya 2 kali. Berarti sehari semalam hatam kali 30 hari. Berapa berarti? Selama Ramadan. Padahal kesibukannya masih mengajar umat, masih menemui tamu. Kok bisa Pak ya? Karena waktunya berkah. Awake dhewe niki krana wektune pun dijukuk barokah kali Allah taala. Akhirnya ini sampai ninggal wallahu alam duka celengane napa wallahu alam. Itu mereka bahagia akhirnya.
Mereka mati membawa sekian ratus kali bahkan sekian ribu kali khatmul Qur'annya, dan mereka tidak pernah merasa mereka punya amal. Orang-orang demikian tidak pernah merasa punya amal, betapapun amalnya sangat luar biasa. Lah awake dhewe niki wali aneh, ratek ngamal tapi rumongsane gede. Nggih, naudzubillah bin dzalik. Nggih, walhamdulillah. Pun lanjut nggih. Itu karena apa niku wau? Kita mengaitkan semuanya dengan sosok makhluk yang sangat mulia, maka di mata Allah Subhanahu wa taala pasti akan berikan sesuatu yang istimewa pula kepada kita. Itu rambut. Nah, ternyata di badan pun juga sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cara saniki gampile ngoten berarti hand body ngoten malah. Hand napa jenenge? Bener nggih, hand body nggih. Hand body nggih. Nggih. Minyakan nggih. Nggih, hand body ngoten niku. Nah, itu sunnah Kanjeng Nabi niku. Ya, wa yakunu hibban, tetapi ora kudu bendina. Waktan ba'da waktin, jika diperlukan. Mboten bendina, lek ibu-ibu bendina mboten napa-napa. Lek ibu-ibu bendina mboten napa-napa, lek jenengan bendina wah. Ndak prayogi, entek wektune ge ngono tok. Mboten. Lek ibu-ibu oh luar biasa, namanya lek ibu-ibu niate kersane bapake tambah. Nah, niku malah ngibadah iki ngoten niku ibu-ibu memang nggih, tapi lek kangge jenengan-jenengan nggih sing kakung-kakung nggih kala-kala mawon lah di musim panas mungkin, atau saat jenengan merasakan kulit kok kering dan sebagainya, monggo dikasih hand body, maka diniatkan juga untuk mengikuti sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Berikutnya al-khoslatur rabi'ah izalatu sya'ril ibit, menghilangkan bulu, mohon maaf ngapunten, ketiak. Niki sunah Kanjeng Nabi. Nggih, menghilangkan bulu ketiak. Yusannu lirrajul an-nataf walil mar'ah al-halaq, tetapi berbeda antara bapak dan ibu. Kanggene bapak untuk bulu ketiak niku sunai dicabut. Tapi untuk ibu sunai dikerek. Cuma nih, riwayat mengatakan Imam Syafi'i walaupun madhabnya mengatakan demikian, beliau sendiri nggak betah dicabut, sehingga akhirnya beliau bukan dengan cara dicabut tapi dikerek juga. Nah, ya loro kadang kalau dicabut gitu. Nggih, kula dhewe nggih termasuk mboten betah nggih ya, tapi nggih kula kerek akhirnya begitu. Nggih, Ilmu Islam mengajarkan nggih napa nggih berperangai dengan perangai yang serba bersih pada akhirnya. Kemudian yang berikutnya izalatu sya'ril anah, menghilangkan bulu mohon maaf, bulu kemaluan. Itu juga sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sing niki sakwalike yusannu halquhu lirrajul, untuk piyantun kakung sunai niku dikerek, wa natfuhu lil mar'ah, sedangkan untuk ibu-ibu sunai dicabut. Loh. Lah urusan ternyata ora betah lorone ya siji malih ngoten lho. Sing penting ngaten mawon, jangan lewat 40 hari tetapi kita tidak pernah memotong sama sekali. Jangan sampai kalau bisa. Nah, sebab jika itu terjadi maka naudzubillah min dzalik, ya, itu akan menjadi tempat yang paling rindang bagi dan kita nggak berharap, maka rawat itu semuanya dengan kita niatkan untuk menghidupkan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun caranya semoga terserah panjenengan.
Lek nderek sunnah sing trep nggih ngeten iki. Tapi lek nyatane nggih bener kuat karena loro dan sebagainya ya lain pembahasannya. Nah, berikutnya al khoslatus sadisah taklimul adhafir, memotong kuku. Kalau nate sharing dengan beberapa, ini loh Islam, bahwa Islam itu mensunahkan kalau penjenengan mau laki mau perempuan untuk memotong kuku. Cuma kadang kalau enten sing, kalau anak-anak muda mungkin untuk bergaya, ya mungkin. Nah, tapi kalau yang sepuh-sepuh kadang kalau ya enten sing ngeten, wah Gus niku manfaatnya kalau gawe ngupil. Manfaatin kalau gawe, nah misalnya ngoten. Nah, ternyata yang terbaik itu adalah tetap dipotong. Jadi memotong kuku itu merupakan perangai yang mulia ya di mata Allah Subhanahu wa taala, karena itu juga merupakan perangai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi praktis bisa jenengan bayangkan Kanjeng Nabi niku tidak memelihara kuku panjang. Betul. Dan itu diikuti oleh para aulia, para ulama-ulama kula panjenengan. Ojo nyawang person nggih. Kadang kalau enten siji loro kiai ya kukune dawa barang kan. Mumpun dikai dalil, mboten saged. Nah, Nabi tidak tergambar kukunya panjang. Para ulama solihin tidak tergambar mereka punya kuku panjang, karena setiap datang hari Kamis ataupun Jumat mereka termotivasi untuk memotongnya. Nah, adapun cara motongnya ini kula aturaken ada beberapa cara. Yang pertama, yabda'u bil musabbahah al yumna ila khinsiriha, dimulai dari tangan yang kanan. Motong kuku niku pinten-pinten cara nggih. Memotong kuku ada beberapa cara sunnahnya. Yang pertama, dahulukan tangan kanan, ini pasti, karena mendahulukan kanan dalam hal yang baik itu merupakan perangai sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas nggih? Termasuk penjenengan ngagem-ageman niku lek saged nggih mlebune tangan dhisik, baru kiri, nyepot mengke kiwa dhisik. Kaos kaki nggih ngoten, lek sing anten sing ngantor-ngantor nggih ngoten. Ngageme kaos kaki tangan dhisik, mungkin lek nyepot kiri dhisik, sepatu juga demikian. Begitu. Ini perangai sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian. Nah, maka ketika berbicara mendahulukan tangan kanan ini dimulai dari jari telunjuk. Nih, jari telunjuk. Secara berurutan sampai ke jari kelingking. Jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Summa bi khinsiril yusra ila ibhamiha. Bar ngoten niki jempol sik dereng nggih. Jempol sing tengen dereng berarti. Nggih. Berpindah ke jari kelingking tangan kiri secara berurutan, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, ibu jari tangan kiri. Summa yakhtimu bi ibhamil yumna, kemudian ditutup pada bagian jari ibu jari tangan kanan. Wa hadza 'indal Imam Al-Ghazali. Ini cara yang diterangkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Pena eleni teni, ngoten nggih. Ini cara yang termudah untuk niteni jenengan donga ngoten. Nah, jenengan mulai teng mriki, urut niki sampai balik teng mriki. Dari kanan, jari telunjuk, tengah, manis, kelingking kiri, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, ibu jari kiri ditutup dengan ibu jari. Nah, pun niki penak leniteni niki. Nah, tapi lek motong ya mboten kok ambek ngene nggih mboten, ya ora iso motong, piye motong lek ngene carane. Ngoten. Nah, tetap dengan cara demikian. Tetapi untuk niteni urutan ini wow, jelas ya. Itu Imam Ghazali menjelaskan demikian. Yang kedua, yabda'u bi musabbahatil yumna ila khinsiriha thumma ibhamiha. Ada cara kedua, dimulai dari jari telunjuk tangan kanan sampai ke jari kelingking tangan kanan, thumma ibhamiha, dipisani nggih, dipisani niku napa? Nggih, sekalian diselesaikan yang kanan ditutup dengan ibu jari. Lek wau kan mboten nggih. Nah, sing wau kan ibu jari kanan kan keri. Nah, niki dipisani, tapi dimulai dari
jari telunjuk, kemudian jari tengah, jari manis, jari kelingking, baru kemudian ibu jari yang kanan. Summa bi khinsiril yusra ila ibhamiha, kemudian yang kiri dimulai dari napa? Dari jari kelingking sampai ditutup pada ibu jari. Yang demikian ini diterangkan oleh Al-Imamun Nawawi. Melok niku penak pun to. Nomale sing dijareki jelas. Nggih, melok niku penak napa maneh sing dijareki piyantune jelas. Kira-kira so Imam Nawawi jelas mboten piyantune? Imam Ghazali jelas mboten piyantune? Tapi nyuruh saya Pak, orang akhir zaman enten sing menuduh Imam Ghazali nggih mboten jelas piyantune. Lho awake dhewe iki sebenarnya jelas niku. Nggih. Saya jelas awake dhewe niki dereng jelas niku. Imam Nawawi, Imam Ghazali pun genah jelas niku piyantune. Mboten percaya, ayo bukti-buktian mawon sakniki. Awake dhewe kira pun ninggal, awake dhewe ini kira-kira pun ninggal akan dikenang berapa lama kira-kira? Ugi sanu bar pitung dina bar keluargane lali ndongakne. Kan tidak jelas akhirnya nasib kita. Imam Ghazali berapa ratus tahun sebelum meninggal dunia masih dikenang kebaikannya, masih dipelajari kitab-kitabnya. Bukti apa lagi yang mau kita cari? Nyuwun sewu Pak, orang itu macam-macam panjen. Yang menuduh Imam Ghazali nggak jelas tuh nggih enten. Sampai enten cerita dulu pernah ada orang itu ingkar dengan Imam Ghazali. Dia katakan, kalian semua yang punya karya Imam Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin, besok hari Jumat kumpulkan di masjid, kitab bakar. Kitab tidak benar itu. Kitab hadisnya semuanya dhaif, lemah. Kitab hadisnya semuanya tidak sahih, begitu mereka katakan. Akhirnya subhanallah malam harinya, malam Jumat, orang ini yang ingkar niku lagi mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpi itu dia dihadapkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di situ ada Imam Ghazali, sing ngarang kitab niku. Terus ada sahabat empat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Sayyidina Imam Ghazali wadul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ini fulan ingkar dengan kitab saya. Fulan ingkar dengan kitab saya. Dia bilang katanya kitab saya itu kitab tidak benar. Karena hadis-hadisnya hadis-hadis yang tidak kuat dasarnya. Akhirnya dibuka sama Nabi dalam mimpi itu. Setiap kali membuka satu lembar, Nabi SAW katakan, baik, bagus ini. Iya benar ini. Begitu. Akhirnya kitab itu berikan kepada Imam Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pun juga membuka satu persatu per lembarnya. Dikatakan sama beliau, bagus ini, bagus. Iya bener niki napa sing daun ngeten niki ya Rasulullah, begitu. Pun ya. Setelah itu Nabi katakan dalam mimpi Masian, dalam mimpi itu dikatakan coba fulan ini dijilid. Fulan ini diapakan? Dicambuk. Diberi hukuman oleh Nabi SAW atas tuduhannya kepada Imam Ghazali. Ini fulan dicambuk. Subhanallah, ketika dapat beberapa cambukan dia terbangun, dan ketika dia bangun dia dapati punggungnya membekas cambukan. Dicambuk di mimpi, tapi dalam kehidupan nyata dia membekas daripada cambukan dalam mimpi. Akhirnya dia katakan kepada semua manusia di masjid waktu itu, dia katakan udah nggak jadi. Kenapa? Karena kami kembali dari pendapat dari apa yang saya ucapkan kemarin. Jadi jangan ikut-ikutan pada akhirnya dengan mereka-mereka yang kadang kalau sok merasa jelas nih kulo. Awake dhewe iki terus terang mawon prospeknya belum nggih napa badan? Saya itu belum jelas prospek kita ini. Mereka sudah jelas ratusan tahun kitabnya dipelajari, ilmunya diamalkan, kebaikannya dikenang. Lah kita belum tentu. Dan ini kalau aturaken niku wau. Derek niku penak, sing penting sing didereki piyantune Lek ra jelas nggih pun derek.
Niki ya isyarat rodokan Pak ngeten iki. Halo. Paham nggih? Niki motor rodok mambu isyarat biyen ngeten iki. Nderek niku sing jelas, jelas ijazahe, jelas sekolahe, jelas napa garis keturunan keluargane. Halo. Paham? Kok sampeyan nderek sing ra jelas. Mboten kampanye, kula teng napa kampanye kula mboten duwe partai. Nah. Halo, Bu. Gamblang mboten isyarat ini wong. Nderek niku sing jelas. Nggih. Nderek sing ra jelas anu. Sekolahe jelas, ijazahe jelas, keluargane jelas. Enak. Selamat insyaallah. Pun nggih. Nomor 3 sik pedap perang titik. Kalau rampung ini bisa kesana mboten anu mangke. Yabda'u bil yumna ala tartibi khawabis. Ada 3. Ya, sing pertama niku wau ndonga ngeten patokane, intine pokoknya jempol sing tengen sing pertama dikerekne, nggih. Yang kedua, jempol sing tengen dipisane terus bareng ngoten baru pindah tangan yang kiri. Lah sing nomor 3 niku rada niteni niki. Nggih, tetap dimulai dari tangan yang kanan dulu. Nggih. Rumusnya adalah khawabis. Nggih, khawabis itu dimulai dari huruf kha. Huruf kha niku adalah khinsir. Khinsir itu berarti napa? Jari kelingking. Tangan tengen nggih dimulai dari jari kelingking. Jentik dhisik. Bareng ngoten diplenco-plenco, pada saat diplenco-plenco nggih. Setelah jari kelingking nek diplenco-plenco berarti jari napa? Jari tengah. Bareng ngoten napa? Ibu jari. Terus bareng ngoten balik teng mriki, jari manis. Nah, ditutup kelawan jari telunjuk. Nah, kalau Bang Suli, jari kelingking kemudian diplenco-plenco, jari tengah, ibu jari, kemudian balik nganan nggih, jari manis ditutup ibu jari telunjuk. Lalek sing kiwa, tangan kiwa nggih. Jadi tangan kiwa niki lek ngetoki bar tangan tengen ngoten lho nggih. Nah, dimulai dari ibu jari. Tapi nggih panggah diplenco-plenco nggih. Ibu jari terus berarti bareng ngoten jari tengah, jari kelingking, balik malih nggih teng jari telunjuk, setelah itu jari manis terakhir. Ini cara yang ketiga. Nggih. Wa hadza kulluhu fi asabi'il yadain. 3 cara ini adalah cara potong kuku sesuai sunnah yang diajarkan pada tangan. Tergantung panjenengan mau pilih yang mana yang paling mudah leni teni. Pun jelas? Lalek sing dipotong niku napa ni kuku kaki, nah itu fayabda'u min khinsiril yumna ila khinsiril yusra. Lek sikil niku namung siji carane. Tetap mendahulukan kaki yang kanan dimulai dari jentik sampai tekan jentik kiwa. Jenengan ngadeg ngoten niku. Nah, dimulai keng tengen. Mulai jentik terus dirut sampai tekan jentik sikil kiwa. Nah, niku berurutan. Hanya 1 cara ini untuk napa? Potong kuku napa? Pada kaki. Walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian disunnahkan hari untuk potong kuku itu 1 hari Senin, 2 hari Kamis, nggih. Kemudian sore hari di hari Jumat. Selain hari ini lek saged jenengan hindari, lek saged kecuali hajat. Nyantene nggih, hari sunnah untuk potong kuku napa? Senin, Kamis, Jumat. Jumat niki sunnahe nggih sore. Lek saged bar ngasar. Supados napa? Supados mendapatkan bagian ampunan yang ada di saat itu.
Tapi ternyata bolak-balik lola lali ae lek sore nggih pun berarti pagi sebelum Jumatan. Pokoknya dina Jumat. Kemudian disunahkan potongan kuku niku dikelumpukne. Mboten kok ditokne ngoten mboten. Dikelumpukne, potongan kuku tadi dikumpulkan kemudian dikubur. Masalahnya jalan denengan ya rada angel arep ngubur kabeh di keramik. Repot gitu dalamnya kabeh di keramik sak pawon-pawone di keramik lek ngubur ning ndi harapan jar lek kula biasane kula klumpukne ning adah kalih bojo kula termasuk kadang kula rambut ibu-ibu penting niki kadang kala jenengan jungkasan rambutnya napa brodol jangan dibuang begitu saja simpan nggih lek saged dikelumpukne satu wadah lah kula nang omah ya rada lek sakniki penak omahe lemah tok. Lek riyen teng ngantru ya rada angel kabeh plesteran utawa keramikan, tekelan. Akhirnya kita wadahi lek biasane mudik ke rumahnya mertua di Wonogiri ya baru kita bawa denger kok biar panahe dikubur denger kok. Nggih, tapi diadahi. Intine ya jangan dibiarkan begitu saja tetapi sebisa mungkin jenengan kumpulkan kemudian untuk dikubur. Kira-kira yang paling mudah sekarang di pot nggih. Nggih, ten pot kira. Sebareng ngoten sunah untuk dicuci tangannya. Setelah dipotong kemudian dicuci. Walhamdulillahirabbil alamin. Mugi menapa yang kula aturaken menika wonten dina barokah manfaatipun. Amin ya rabbal alamin. Mboten wonten pertanyaan. Nggih. Hadana Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim binatin nafa wal qabul wal jamal wal kamal wal futu wal munur wal rusukh wa sala'i sadar wal jasadi wa ruhu ila hadratin nabi Mustafa Muhammad al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.